warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Blas Bomu, NIM 2025 8690 41431, asal LPTK Universitas Busamus Merauke. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa MAPI. Saya mengajar mata pelajaran informatika. Saya melakukan PPG guru tertentu tahap 3 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sistem komputer. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita masuk dengan pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk itu saya minta kepada siswa-siswi berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kalian periksa kebersihan lab. Apakah lab sudah bersih atau belum? Sudah bersih? Sudah, oke. Oke, sebelum ini Pak Guru absen dulu ya. Dengar nama. Aljon Firagi, Sisko Pama, Emiliana Wai. Oke, sebelum kita masuk dengan materi, Pak Guru minta kepada kalian untuk tunduk, menutup mata dan berpikir apa itu komputer. Betapa komputer dia bekerja sesuai dengan kemampuan. Jadi komputer bukan hanya untuk kita mengetik, tapi komputer juga bisa menghasilkan apa saja yang kita mau. Oke, sekarang kalian angkat muka. Pak Guru bertanya, apa yang terjadi ketika kalian tekan tombol power untuk menyalakan komputer? Betul. Kemudian, komponen-komponen perangkat keras apa saja yang kalian ketahui? Mouse, keyboard. Nah, itu yang disebut perangkat keras. Oke. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran memahami dasar-dasar sistem komputer. Siswa dapat menjelaskan komponen dasar perangkat keras hardware serta perangkat lunak software dan brandware. Brandware berarti manusia atau pengguna.
Yang berikut, memahami cara kerja komputer. Siswa dapat menjelaskan bagaimana komputer memproses data dan bagaimana perangkat keras, perangkat lunak serta pengguna berinteraksi satu sama lain. Itu tujuan pembelajaran. Oke, di sini ada Pak Guru sudah siapkan perangkat keras dengan alat-alatnya ini. Oke, ini yang tadi kalian bilang apa namanya? CPU. Ini kotak. Kotak atau biasa dibilang casing, rumah CPU. Jadi di bagian dalam ini, di dalam CPU ini, di dalam kotak itu namanya casing. Di dalam itu ada beberapa komponen di dalam. Ini motherboard ini, yang ini. Ini dia ada di sini ada prosesor sama RAM. Terus di sini juga bisa kita print di sini nih. Ini ada dia punya tempat colok print. Terus handset juga bisa di sini. Terus untuk infocus di sini. Jadi ini yang ada di dalam sini. Kemudian ini RAM. Pernah lihat RAM? Ini ada dua. Ada dua tempat ini. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini bekerja berbagai tempat untuk menampung data. Jadi ini dia untuk menampung data. Dari sini baru dia kirim ke yang lain. Ini prosesor. Prosesor ini ada dalam lagi nih. Kalau tidak ada ini berarti komputer tidak bisa bekerja. Jadi harus ada ini. Namanya prosesor. Kemudian yang ini apa? Kipas. Jadi di dalam sini, di dalam CPU itu ada kipas. Kipas ini fungsinya untuk mendinginkan. Jadi tidak bisa barang ini panas. Kemudian ada lagi hard disk. Ini namanya hard disk. Ini juga ada di dalam CPU ini di kotak sini. Nanti kalau jadi satu berarti kita bisa gunakan yang ini. So lihat. Ini untuk menyimpan data di sini. Jadi ketika kita kerja simpan itu dia tersimpan di hard disk ini. Nah itu yang tadi itu perangkat keras. Sekarang ini software atau perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Jadi perangkat keras itu kita bisa pegang, sedangkan software ini atau perangkat lunak ini itu ada di dalam komputer. Nah, contohnya yang satu ini sistem operasi. Kemudian ada lagi perangkat lunak Microsoft Office. Di dalam Office itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jadi itu untuk pengetikan itu. Office. Kemudian web browser ini untuk biasa yang kita biasa gunakan itu untuk cari materi di internet itu. Itu biasa itu di dalam web browser, tapi di situ ada Google Chrome, terus Mozilla, Opera Mini. Jadi ini yang di web browser ini dia tidak bisa masuk di Microsoft Office karena itu sudah memang atur. Jadi Office punya itu sendiri, web browser punya sendiri, kemudian sistem operasi punya sendiri. Jadi di dalam sistem operasi itu masing-masing. Begitu. Pak Guru kasih contoh. Contoh kalian di kelas, itu kan sudah diatur toh. Tidak bisa kamu di kelas ini ada nama, di kelas sana ada nama, di kelas ini ada nama, tidak bisa. Iya toh? Kamu di kelas itu berarti kamu di kelas itu, kamu di kelas A berarti kamu di kelas A. Tidak bisa kamu pindah. Itu juga seperti ini. Jadi yang dorang sudah
Microsoft Office berarti orang di situ. Ini macam di Office ini ada Word, Excel, PowerPoint di situ. Kemudian di web browser ini untuk ada Google Chrome, terus Mozilla. Ada lagi antivirus. Nah, ini brandware. Brandware ini berarti pengguna atau manusia. Jadi komputernya tidak bisa jalan tanpa manusia. Begini tidak bisa jalan, harus ada manusia yang bisa mengoperasikan. Kemudian manusia juga tidak bisa kerja kalau tanpa komputer. Komputer juga ada, tapi kalau tidak ada perangkat keras ada, tapi kalau tidak ada perangkat lunak berarti tidak bisa kerja. Jadi harus ada perangkat lunak, perangkat keras, terus manusia baru sistem itu bisa jalan. Begitu. Bisa paham? Oke, itu sedikit penjelasan dari perangkat-perangkat komputer. Nanti Pak Guru putar video lagi, kalian nonton. Nonton video itu, baru Pak Guru kasih tugas. Pak Guru kasih tugas, baru kalian kerja. Itu masuk, itu input. Input berarti dari komputer situ dia masuk ke CPU. Jadi dia tunjuk arah panah itu untuk masuk. Jadi input itu kita pakai keyboard sama mouse. Jadi data itu kita kasih masuk lewat keyboard dengan mouse. Contoh mouse itu kita arahkan, kemudian keyboard itu kita mengetik data di situ. Nah, ini dia proses. Ini yang tadi Pak Guru kasih tunjuk itu. Alat yang ini. Dia proses dalam sini. Itu bagian-bagian dari perangkat keras yang ada di dalam CPU. Output berarti dia keluar. Sudah dari komputer sana sudah masuk ke CPU, proses, habis itu baru keluar. Keluar berarti itu ada antivirus. Kemudian ini yang brandware berarti pengguna atau manusia. Manusia yang dia menggunakan komputer. Dari manusia masuk ke komputer, kemudian dari komputer ke aplikasi atau software, dari software keluar lagi ke manusia lagi. Dia putar begini. Ini kondisi aliran listrik ini. Kalau on berarti hidup, kalau off berarti mati. Ini dia punya sistem-sistem bilangan. Jadi di sistem komputer juga itu ada perhitungan, bilangan. Oke, itu video singkat dari sistem komputer. Sudah bisa paham? Jadi sistem komputer itu ada beberapa komponen harus kerjasama. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga brandware atau pengguna manusia. Oke. Kalian sudah bagi kelompok? Sudah duduk per kelompok. Oke, nanti Pak Guru kasih tugas, kalian kerja kelompok. Bisa? Nah, kalian kerja kelompok, habis itu nanti setiap kelompok maju persentase depan. Yang kelompok 1 nanti kerjasama. Kelompok 2 kelompok 3. Oke, di sini Pak Guru kasih soal ada 3 nomor. Tulis di situ apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2,
Jelaskan mengapa perangkat komputer saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi dari brainware atau pengguna. Nah itu kalian kerjasama, kerja kelompok, kemudian cari begitu baca baik, pahami, baru salin. Oke, materi juga harus kalian diskusi dengan teman. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, jadi ketika kelompok 1 maju, nanti kalian tanya satu orang yang tanya. Bisa kalian bertanya di kelompok 1 satu pertanyaan. Habis itu nanti kelompok 2 maju, dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang tanya lagi begitu. Baru nanti kamu jelaskan di sana. Dong punya pertanyaan untuk kamu jawab. Bisa? Oke, kelompok 1 maju. Iya, kalian dari kelompok 2 bertanya, sebutkan satu nama perangkat keras komputer, keyboard. Oke, kalian tepuk tangan untuk teman-teman yang sedang maju. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang kelompok 2. Komputer, fisik, hardware, dan non-fisik, software. Terima kasih atas pertanyaan. Di sini kami jawab adalah mengoperasikan, merancang, memelihara, dan mengolah sistem komputer. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Kelompok 3. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Soal yang pertama, jelaskan mengapa perangkat komputer saling berhubungan satu sama lain. Jawabannya, dengan adanya jaringan komputer, informasi bisa dipertukar dengan cara yang mudah. Selain memudahkan dalam bertukar informasi, juga mempermudah berbagai sumber daya, banyak hal yang bisa dibagikan secara cepat, mulai dari file, aplikasi, hingga perangkat lunak. Dan mungkin ada ya teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan. Oke, kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang sudah ditanya kami. Dari kelompok 2 di sini kami bertanya tentang perangkat. Beri aplaus untuk teman-teman. Oke, Kelompok 3. Oke, jadi kalian tadi sudah tahu tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer itu ada apa saja? Ada hardware. Hardware itu apa? Hardware berarti perangkat keras. Jadi kalian harus ingat, perangkat keras itu bisa hardware atau perangkat keras. Itu barang yang kita bisa pegang. Contoh macam ini, tadi Pak Guru ada pegang-pegang ini hardware, perangkat keras. Kalau software itu apa? Perangkat lunak. Itu perangkat yang kita cuma lihat, tidak bisa ambil, tidak bisa pegang, kasih pindah.
Kalau software kita bisa pegang, kasih pindah. Kalau software hardware kita bisa pegang, kasih pindah. Kalau software memang tidak bisa karena dia di dalam monitor. Nah, itu kalian harus ingat. Sebagai anak-anak TKJ harus ingat. Nanti orang tanya, software yang mana? Bingung, software itu apa? Nah, atau hardware itu apa? Kadang juga orang bilang, hanya hardware apa? Software atau hardware. Jadi bahasa yang setiap hari kita gunakan itu perangkat keras, perangkat lunak, atau kadang kita bilang aplikasi. Aplikasi begitu. Jadi kalian harus ingat-ingat. Kemudian brainware itu pengguna atau manusia yang menggunakan komputer atau manusia yang mengoperasikan komputer. Jadi mereka ini harus saling bekerja sama. Tidak bisa tidak ada satu sendiri bisa jalan, itu tidak bisa. Jadi harus bekerja sama. Ada komputer, jadi input data melalui mouse dan keyboard. Manusia gunakan mouse dan keyboard untuk input data. Contoh, di layar depan ini kalau Pak Guru tidak goyang ini berarti barang tidak jalan. Mouse ini. Nah, ini Pak Guru gunakan mouse berarti kita bisa buat apa saja yang kita mau. Kemudian dari mouse itu kita gunakan keyboard. Keyboard untuk kita masukkan data. Contoh, kita ketik di situ pakai keyboard. Jadi kita kasih masuk data di situ, dia proses, habis itu nanti outputnya atau keluar hasilnya itu kita lihat hasil di layar. Kemudian untuk cetak hasil itu di mana? Cetak hasil di printer. Cetak hasilnya itu di print. Itu kalian ingat-ingat. Nanti ini yang gampang-gampang saja ini. Jadi input, proses, dan output keluar hasil. Begitu. Oke, terima kasih kalian sudah maju, sudah presentasi. Dan yang tadi kalian cari tugas itu nanti begitu. Ketika orang kasih tugas atau guru kasih tugas untuk kalian kerja, harus kalian buat seperti itu. Cek di Google. Tapi harus kalian lihat jaringan tersambung atau tidak. Strom masuk atau tidak. Itu lagi. Jadi jangan langsung kalian gunakan komputer itu. Harus mengetahui. Harus sudah masuk atau tidak di terminal ini. Itu yang awal dari ketika kita mau menghidupkan komputer. Oke, jadi tadi sudah jelas, kalian sudah baca, teman-teman sudah kasih pertanyaan, sudah jawab dengan bagus. Jadi yang tadi ada kelompok 2 yang dengan kelompok 1 yang jawabannya beda itu sama saja. Tapi itu kan yang kelompok 1 punya ini, kelompok 2 ini dia ringkas saja, ambil yang penting saja, dia menurut dia itu ambil yang penting saja yang dia ini. Sedangkan yang kelompok 1 punya itu langsung dia tulis semua. Kalian kayaknya tulis semua. Sehingga kalian punya jawaban itu beda dengan orang punya, hampir sama tapi dia punya ini kayak ringkasan begitu. Makanya tidak cocok dengan kalian punya. Jadi itu sama saja. Itu di pertanyaan mana? Nomor 3 tentang fungsi brainware. Iya. Brainware itu pengguna. Kalau biasa di kamera itu, kalau di komputer itu di sistem di internet itu kalian lihat itu di situ nanti bilang itu ada admin, di situ nanti tulis admin, terus operator. Brainware itu bisa tulis operator atau admin. Berarti itu orang yang pengguna komputer. Kalau diumumkan berarti orang yang pengguna komputer.
Tapi kalau sudah di dalam itu nanti jadi orang hanya tulis saja programmer itu operator komputer atau admin komputer. Itu karena tulisan Sabrina kalian bingung lagi admin SARDEKA atau kita semua berarti kalau dilihat dari umum itu berarti semua orang yang menggunakan komputer itu yang disebut programmer, orang yang bisa mengoperasikan komputer. Oke, sampai sini sudah jelas. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini menurut kalian kira-kira bagaimana? Menyenangkan atau kurang menyenangkan? Hah? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Oke, dari materi semua Pak Guru simpulkan bahwa seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, komputer ini kita bukan hanya sebatas kita ketik atau buat tugas. Contoh kalian lihat di ATM, mesin ATM itu pasti ada barang yang mereka sambung akhirnya dia bisa ATM itu bisa berfungsi. Itu dari barang apa? Komputer. Ada komputer di situ makanya ATM itu bisa jalan. Jadi itu dia punya adminnya itu ada di dalam. Kemudian lampu jalan itu, lampu jalan itu juga sama, itu karena ada komputer. Dan komputer bukan sebatas kita cari tugas habis itu kasih mark, tapi banyak fungsi yang kita gunakan. Dan itu dibuat oleh manusia yang mengoperasikan, manusia yang lakukan, manusia berpikir bahwa harus saya buat begini, harus saya buat begini di komputer. Berarti manusia buat, akhirnya barang itu jadi berupa sistem. Begitu. Jadi komputer jalan kalau tanpa manusia tidak bisa. Begitu juga dengan manusia. Manusia kalau tidak komputer tidak bisa buat untuk bagian IT atau untuk mencari tugas itu tidak bisa. Pelajaran hari ini sampai di sini. Karena kalau lihat kalian sudah lulus dari sekarang berdiri. Kita sama-sama buat satu game. Sudah siap? Oke. Perhatikan. Jadi kalau Pak Guru bilang tepuk satu kali berarti tepuk satu kali. Kalau tepuk dua kali berarti tepuk tiga kali berarti. Kalau satu berarti tidak setempuk. Bisa. Tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Tepuk tiga kali. Tepuk. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Oke. Silakan dulu. Bagaimana semuanya? Jaringan komputer dan internet. Dan kalian pulang di rumah belajar tentang jaringan komputer dan internet. Apa yang komputer dan berhubungan dengan internet seperti apa? Teknologi jaringan komputer seperti apa itu nanti kalian baca-baca untuk minggu depan. Kita sama-sama masuk kembali untuk belajar tentang pelajaran tersebut. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di minggu depan.